perhatian. Sidang kasus tindak pidana korupsi dengan nomor 438 dari 0.1.14 dari FT dari 03 dari 2023 dari sidang pengadilan negeri Nganjuk dengan terdakwa Salsabila Singgit Khairunisa akan segera dimulai. Kepada kuasa hukum dan penuntut umum diharap memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kasus tindak pidana korupsi dengan nomor 438 dari 0.1.14 dari 03 dari 2023 akan segera dimulai. Kepada majelis hakim diharap memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438 garing 0.1.14 garing FT garing 03 garing 2023 dengan terdakwa Salsabila Singgit Khairunisa pada hari ini 25 Februari 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438 garing 0.1.14 garing FT garing 03 garing 2008 dengan terdakwa Salsabila Singgit Khairunisa pada hari ini 25 Februari 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitera, silakan terdakwa untuk masuk ke ruang persidangan. Terdakwa dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Selamat pagi, saudara terdakwa. Apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada pagi hari ini? Baiklah, sebelumnya untuk melanjutkan persidangan hari ini, saya ingin menanyakan identitas Anda. Siapa nama Anda? Umur Anda? Agama Anda? Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Benarkah saudara Taufik Ananda selaku penasihat hukum terdakwa Salsabila Singgit Khairunisa? Benar ya mulia, saya selaku penasihat hukumnya. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangan di Pengadilan Negeri Nganjuk. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini telah ada benarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Jaksa PU untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah siap yang mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan SBB pasal 2 ayat 1 JO, pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 JO. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiary pasal 3 JO. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh PU tadi? Bagaimana saudara penasihat hukum apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara PU? Tidak, Yang Mulia. Saya tidak melakukan pembelaan. Saudara terdakwa PH PU demikian putusan selah dari majelis hukum sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan pelanggaran subsidi pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan selain pada pengadilan tinggi, maka begitu silakan saudara nanti berhubungan dengan panitraan. Bagaimana saudara penuntut umum sudah siap dengan tuntutannya? Saya sudah siap, Yang Mulia. Silakan bacakan tuntutannya. 1. Menyatakan terdakwa Salsa Sigit Khairunisa bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 JO, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Salsabila Sigit Khairunisa dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa tidak rentan. 3. Membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah subsidi terdakwa selama 6 bulan kurungan. 4. Menetapkan agar Salsabila Sigit Khairunisa membayar uang pengganti sebesar 5.988.227.270 rupiah 80 sen yang dibebankan secara tanggung renteng oleh terdakwa Insinyur Tasya Gambar Mutia, dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Tawarga Bendara sebesar 1.700.000.000 rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk membayar kerugian keuangan negara Insinyur Tasya Gambar Mutia sebesar 2.540.000.000 rupiah yang seluruhnya sejumlah 5.988.227.272 rupiah apabila uang titipan 5.988.227.272 rupiah tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Sudah, Yang Mulia. Kepada saksi Anggun Nur Kusmadewi dan Muhammad Rafiq Setiawan, silakan memasuki ruang sidang. Kepada terdakwa, silakan duduk sampai kuasa. Apakah saudara sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Benar Anda bernama Anggun Kusmadewi, umur 20 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta? Ya, benar, Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ya, saya kenal, Yang Mulia. Baiklah para saksi, sesuai pasal 160 ayat 3 KUHP dan diminta keterangannya, saudara akan bersesuai sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap, Yang Mulia.
saya menjadi sebagai saksi sebenarnya dikatai dari sebenarnya kebetulan menurut saya. Jika ada saat terjadi saya bahwa dalam memberikan keterangan hanya sesuai dengan keterangan yang sebenarnya, karena pada terpandangnya sesuai dengan pasal 121 ayat 2 KUHP. Apabila ada memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 7 bulan penjara dan denda sanksi sebesar 200 juta kasus korupsi. Ada hubungan apa aja dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris pribadinya yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun yang lalu yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saya selaku sekretaris terdakwa dari Sumber ternyata dua terdakwa pertemuan dengan perwakilan PT Kabupaten dalam penandatanganan kita acara serah menerima barang yang telah terbukti palsu. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Ya yang mulia, kepada saksi jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima berita mencairkan uang surat jadi Jakarta PT Freeport Indonesia dengan PT Kabupaten Braga tentang audit lembaga PT PLN dalam sistem kelistrikan Jawa Bali Madura tanggal 31 Oktober. Penuntut umum, apakah masih ada yang dipertanyakan kepada saksi? Saya rasa cukup yang mulia. Kepada saksi silakan duduk di tempat yang telah disediakan dan untuk terdakwa dapat kembali. Ya, selanjutnya pembelaan dari terdakwa silakan penasihat hukum saudara Salsabila Sumber Indonesia. Terima kasih yang mulia, majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia. Perkenankanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. 3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. 4. Membebankan ongkos perkara pada negara. Atau apabila majelis hukum yang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih saudara Taufik Ananda. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan apakah ada dalil bukti? Ada yang mulia, saya punya bukti. Selanjutnya pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim ketua. Menyatakan bahwa terdakwa Salsabila Sumber Indonesia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang kasus korupsi hari 1 tanggal 25 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Nganjuk berakhir dengan hasil terdakwa Salsabila Sumber Indonesia dijatuhkan hukuman 10 tahun kurungan penjara. Sekian sidang kasus tindak pidana korupsi nomor 438/1/FT/03/2023 Pengadilan Negeri Nganjuk. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.